Karena di pagi hari ini seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, kembali kita akan lanjut perbincangan kita atau radio talk kita di pagi ini dengan tema cukai rokok untuk siapa katanya. Nah, kalau kita dengarkan lagu yang tadi sepertinya sudah mulai mengarah ya sebetulnya cukai rokok ini untuk siapa, dan untuk itu telah kembali hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Yudi Irawan SEMSI sebagai Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi atau PLI Bea Cukai Bandung. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat selalu ya. Sehat. Ya. Kemudian juga mendampingi Pak Yudi ada Pak Samsul Gunawan sebagai Fungsional Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bandung. Kembali Pak Samsul, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Iya. Selamat pagi Mix Radio. Iya, selamat pagi good listener semua katanya ya, sudah disapa oleh Pak Yudi dan juga Pak Samsul. Nah ini kayaknya kita langsung saja. Oh ya, perbincangan kita pagi hari ini juga boleh melibatkan interaksi dari Anda. Untuk Anda yang punya pertanyaan-pertanyaan, meskipun sudah banyak ya pertanyaan yang ngantri, termasuk juga pertanyaan sebelumnya yang belum sempat kita bacakan di 085-161-280929. Itu melalui WhatsApp ya, atau Anda juga bisa sampaikan pertanyaannya melalui DM Instagram kita di Instagram @929 Mix Radio. Kemudian juga perbincangan kita pagi hari ini juga kita bisa dengarkan secara live di Instagram Bea Cukai Bandung. Nah, mungkin sebagai reminder ya Pak, sebagai pengingat untuk good listeners, untuk pendengarnya Mix Radio, boleh dijelaskan lagi nggak sih Pak, sebetulnya fungsi bea cukai itu apa, dan yang dimaksud dengan cukai itu apa sih Pak? Apa sama dengan pajak atau tidak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi bea cukai ada dua kata ya, bea dan cukai. Nah, bea itu apa sih? Bea itu adalah pungutan negara untuk barang-barang yang keluar masuk dari Indonesia ya, bisa impor masuk, bisa juga ekspor. Itu ada bea keluar, ada juga bea masuk. Berarti antar negara ya? Antar negara ya, itu di seluruh negara dunia ya, itu dilakukan seperti itu sama. Kemudian juga pengawasan bea cukai itu adalah di wilayah ya seluruh Indonesia, di perbatasan baik laut, udara maupun darat. Ya, misalnya kalau di lewat udara itu berarti di bandara-bandara, ya kan, pintu masuknya di situ. Kalau laut itu berarti lewat pelabuhan-pelabuhan. Kemudian kalau darat itu berarti di perbatasan dengan negara lain. Nah, kita disitulah tugas kita untuk mengawasi keluar masuknya barang. Ya. Kemudian tupoksi kita ya, fungsi dari bea cukai itu sendiri ya. Maaf, cukai ya. Cukai. Ya, cukai itu apa? Cukai itu adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik ya, kasih tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Itu ada empat karakteristik barang yang dikenakan cukai. Yang pertama adalah dia barang itu berdampak negatif kepada kesehatan maupun lingkungan. Satu, kedua, peredarannya harus dibatasi. Kemudian ketiga, perlu lakukan pungutan negara untuk keadilan. Ya. Nah, itulah barang-barang yang dikenakan cukai, ya kan, dikenakan cukai. Contohnya apa barang yang dikenakan cukai? Yang pertama adalah etil alkohol, ya. Etil alkohol ada di apotek ya. Iya. Tapi itu alkohol yang tidak dikenakan cukai karena untuk kesehatan. Kalau etil alkohol itu biasanya dipergunakan buat apa sih Pak? Biasa bahan baku untuk farmasi, ya, ada bahan baku juga untuk minuman mengandung etil alkohol. Nah, kalau etil alkoholnya itu dikenakan cukai, tapi kalau dia digunakan untuk farmasi, itu atau yang lainnya itu tidak, kita kasih fasilitas, tidak dikenakan cukai. Iya. Kemudian ada minuman keras ya, minuman mengandung etil alkohol, yaitu yang banyak di beredar lah ya, yang ada alkoholnya 10%, 20% dan sebagainya, itu dikenakan cukai. Kemudian hasil tembakau. Nah, hasil tembakau itu banyak jenisnya, ada rokok, ada di anak muda sekarang ada vape ya. Nah, itu kemudian ada juga bako mole yang dilinting sendiri, itu kan kena cukai juga. Kemudian ada yang dihisap, ada yang dikunyah, ada sisa ya. Apa yang dari
Turki Oh itu iya, yang di sisa ya. Ya, itu. sisa. Sisa ya. Iya, Nah, itu betul. juga dikenakan cukai. Itu untuk cukai ya. Nah, sekarang untuk yang tugas bea cukainya sendiri seperti apa? Yang pertama adalah revenue collector. Jadi bea cukai seluruh Indonesia adalah tugasnya mengumpulkan penerimaan negara atau penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Tadi yang bea masuk, ya bea keluar, dan cukai ya. Termasuk juga kita ada namanya PPN impor, ada PPH impor, itu juga dipungut oleh bea cukai. Kemudian itu sebagai revenue collector. Kemudian sebagai commodity protector. Tadi ya tugas bea cukai ada di perbatasan ya, di pintu-pintu masuk barang keluar masuk ke Indonesia. Nah, tugasnya di situ melindungi masyarakat, masyarakat dan dari gangguan terhadap kesehatan dan keamanan, ya juga moralitas. Misalnya barang-barang yang berbahaya masuk ke Indonesia ya, seperti limbah mungkin, atau mungkin ada narkoba, atau yang sekarang lagi rame ini illegal thrifting kan, ya barang-barang bekas itu kan bekas itu dilarang. Iya. Ya. Itu buat kesehatan, buat ini juga sepertinya ya, karena punya dampak. Betul, dampak kesehatan kita nggak tahu kan yang dipakai di sana itu ada penyakit atau enggak. Satu, udah terkontaminasi enggak. Kedua, untuk industri dalam negeri yang pabrik-pabrik baju di dalam negeri kan jadi terimbas juga kan, gitu kan, karena masyarakat banyak pakai yang bekas. Dan kalau dari sisi harga diri ya, menurut saya nih pribadi, harga diri, masa sih kita pakai baju bekas itu kan, emang kita nggak mampu pakai baju baru buatan lokal kan. Nah, kemudian sebagai trade fasilitator ya, kita memberikan fasilitas perdagangan ya, untuk menekan biaya mereka perusahaan agar dia bisa kompetitif ya, atau dia juga bisa iklim perdagangannya yang kondusif. Seperti di sini ada Gistek misalnya di daerah sini ya, ada juga misalnya Fengtai itu yang gede besar-besar lah. Itu contoh-contoh adalah perusahaan yang kita fasilitasi ya, fasilitasi agar mereka mendapatkan fasilitas dari negara sehingga produknya bisa bersaing. Kemudian kita industrial assistant. Nah, ini kita memberikan dukungan kepada industri ya dalam negeri dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif ya, atau dapat bersaing dalam pasar internasional. Jadi kita juga mendukung UMKM. Kita di minggu kemarin, di hari Jumat minggu lalu, kita kerjasama dengan pemerintah Kota Cimahi. Kita melakukan sosialisasi dan asistensi ke UMKM di Cimahi Selatan kemarin kita. Nah, itu salah satu bentuk dari industrial assistant juga, atau trade facilitator lah, kita juga ke UMKM memberikan dorongan ya agar mereka bisa naik kelas. Jadi ternyata tugasnya dari bea cukai ini pada intinya justru adalah untuk memprotek ya, untuk melindungi para UMKM, kemudian mau industri kecil, industri besar gitu ya, terutama yang melibatkan perdagangan antar negara ya. Nah, ini kalau kita lihat khusus mengenai, karena tema kita kali ini cukai rokok untuk siapa katanya ya. Kalau memang yang namanya rokok ini lebih banyak dampak negatifnya, kenapa nggak sekalian nggak boleh gitu Pak? Kalau mungkin secara secara teorinya begitu ya, karena banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Nah, ini kenapa malah dikenakan cukai, kemudian juga diatur mungkin dari perolehan cukainya untuk dibagi gitu ya, dibagi hasil seperti tadi untuk pemerintah pusat, untuk APBN maupun untuk daerah. Itu kenapa sih Pak? Boleh Pak Samsul, silakan. Terima kasih, good listeners. Jadi gini, kalau sesuatu dilarang, kayak kita ngelarang anak kecil biasanya pengen nyoba-nyoba malah ya. Nah, itu. Jadi penasaran. Yang dilarang itu justru. Pernah di negara lain itu dilarang sama sekali. Malah semakin menjadi marak ilegalnya. Jadi mafia-mafia semakin brutal produksi, terus semakin banyak demo karena dilarang sama sekali itu. Nah, akhirnya pemerintah nyerah, akhirnya dibolehkan lagi. Itu ada di negara lain, itu kejadian nyata. Jadi yang dilakukan pemerintah Indonesia bukan melarang sama sekali, tapi berbuat adil. Adilnya bagaimana? Adilnya karena dampak negatif itu, siapa yang harus bayar? Yang merokok. Jadi yang merokok yang harus bayar dampak negatifnya itu, dengan membayar cukai sebagai kompensasi di masa depan. Itu. Jadi fair kan? Nah, bukan dilarang sama sekali, nanti jadi kacau malah. Nanti umpet-umpetan, malah nggak selesai masalah. Jadi bukan masalah negara
mengambil keuntungan. Ini masalahnya justru untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Iya. Contohnya perokok pasif. Kan dia istilahnya dalam tanda kutip terzolimi kan. Iya. Nah, pemerintah bertindak di sini. Kalau Anda merokok, boleh silakan, tapi bayar cukai. Sehingga cukai nanti bisa untuk dana kesehatan seperti itu. Iya, diatur untuk itu ya. Okay. Nah, ini kalau melihat rokok ilegal ya, mungkin yang nggak kena cukai, ini gimana cara membedakannya rokok di peredaran di masyarakat ya? Untuk masyarakat yang belum tahu mungkin toh sama-sama ada pita cukainya misalnya, ada ininya. Untuk good listeners yang tidak menyimak ya, sebetulnya sudah kita obrolkan di pertemuan sebelumnya, tapi mungkin yang belum menyimak apa perbedaannya rokok yang legal dan juga ilegal. Kalau secara fisik mungkin atau secara apa bisa kita bedakan, Pak? Ya. Jadi sebatang rokok yang selesai diproduksi atau dibuat itu dikenakan cukai, otomatis itu terhutang cukai. Karena terhutang harus dilunasi. Pelunasannya dengan pita cukai. Pita cukainya dari bea cukai. Kalau mau minta pita cukai di bea cukai harus resmi. Jadi perusahaan yang memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah, sehingga ketika sudah resmi, sudah punya nomor pokok, dia bisa memesan pita cukai dan mendapat pita cukai sesuai dengan mereknya masing-masing. Nah, ketika rokoknya dibungkusnya itu ditempel pita cukai, itu sudah resmi, berarti sudah lunas, boleh beredar. Nah, kalau ada di toko-toko rokok sebungkus tidak ada pita cukainya, itulah rokok ilegal. Itu yang paling banyak. Tapi ada ciri kedua, ada pita cukainya, tapi ternyata palsu. Ya. Ini juga ada kejadian nyata di print. Sulit ya, kayaknya di membedakannya. Oh, iya. Di print mirip juga sih. Ada yang kualitasnya KW-nya ada yang 50%, ada yang hampir mirip gitu, sehingga kita harus ngeceknya di lab. Nah, terus juga ada pita cukainya bekas. Jadi kelihatan asli, tapi ternyata bekas. Kita cek lab juga. Pernah saya cek lab. Ternyata di hasil lab itu lem itu telah ditempel 2 kali. Ada itu hasilnya. Iya. Ada 2 kali penempelan lem di situ. Jadi kalau cek lab bisa. Bekas itu juga bisa kasat mata bisa kelihatan. Kan udah kusam gitu ya. Udah kusut, beda lah sama yang asli yang baru. Terus juga ada yang nggak palsu, nggak bekas, asli, tapi tarifnya salah. Nah, karena jenis-jenis tarif cukai itu tergantung jenis rokoknya. Oh gitu. Rokok SKM yang pembuatannya dengan mesin, dia tarifnya lebih tinggi. Karena menggunakan mesin, sehingga produknya tuh bisa diproduksi massal ya. Jadi banyak tanpa menggunakan tenaga manusia. Kalau yang SKT, sigaret kretek tangan, itu melibatkan manusia untuk melintingnya. Nah, itu tarifnya kecil. Nah, ini ada rokok SKM yang dibuat dengan mesin, nempelnya SKT. Nah, ini juga kecurangan ini. Ini kecurangan, dan itu juga ciri rokok ilegal. Rokok ilegal. Juga ada yang salah personalisasi atau perusahaan yang terdaftar di situ ternyata pitanya itu dipakai orang lain. Itu. Jadi pita itu melekat ke perusahaannya. Ada ciri-cirinya, namanya personalisasi. Jadi cirinya tuh ada yang tidak pakai pita cukai, ada yang pakai pita cukai tapi palsu, ada yang bekas, ada yang salah peruntukan, ada yang salah personalisasi. Oh gitu ya. Nah ternyata mungkin ini jadi pengetahuan juga ya untuk Anda good listeners, untuk pendengarnya Mix Radio, bahwa ternyata ini ada beberapa macam gitu ilegalnya itu. Kalau misalnya kita lihat secara fisik seperti yang tadi Pak Samsul sebutkan, ada yang nggak ada sama sekali pita cukainya, ada juga yang bekas, yang KW gitu ya, atau yang tarifnya ternyata salah gitu ya. Jadi begini Bu, kebanyakan memang yang tidak ada pita cukainya. Itu. Tapi nanti ketika ada bea cukai datang ke toko, ini ada pita cukainya Pak, tapi bea cukai bilang ini palsu. Itu harus percaya. Ini bekas Bu, misalkan. Jadi bea cukai itu udah punya mesinnya, punya alatnya untuk mendeteksi itu. Oh gitu ya. Jadi untuk mungkin yang punya usaha berjualan gitu ya, salah satunya jualan rokok, kalau misalnya didatangi oleh bea cukai dan disebutkan bahwa itu palsu gitu ya, atau tidak
atau ilegal. Ya, nah itu sudah kami cek. Gitu. Ya, itu bukan asal-asalan ya. Bukan asal-asalan. Ada alatnya. Iya. Nah, ini mungkin kita bisa lanjut lagi tentang dana dari cukai ya Pak, yang katanya selain bakal mengalir ke pusat juga akan disalurkan ke pemerintah daerah, termasuk juga mungkin Kota Cimahi ya. Nah, ini dalam bentuk dana bagi hasil. Ini bisa dijelaskan Pak? Ini gimana pembagiannya? Untuk pusat segimana, untuk daerah juga segimana Pak? Ya, jadi dari cukai itu kan yang dipungut dipungut oleh bea cukai lewat ke pabrik-pabrik rokok ya. Nah, itu sebenarnya yang bayar itu adalah perokok sebenarnya kan. Iya, kayak tadi disebutkan ya. Perokok kan betul. Nah, itu kita kumpulkan kan masuk ke dalam APBN Bu. Ya, untuk tahun ini target kita adalah nasional Bu ya, 244,19 triliun ya. Dan sampai dengan Oktober ini sudah tercapai 171 triliun atau 70%. Nah, dari APBN ini nanti sebagian yaitu kalau amanat undang-undang itu sekitar 2% ya. Dibagikan lagi kepada pemerintah daerah ya, dengan dengan syarat tertentu ya, yaitu daerah itu yang pertama adalah penghasil tembakau. Oh gitu. Yang kedua adalah daerah tersebut adalah penghasil cukai. Jadi penghasil cukai itu adalah tadi yang ada pabrik-pabrik pabrik hasil tembakaunya. Ya. Meskipun dia bukan penghasil tembakau lah ya. Ya betul. Ada dua itu ya. Ya. Nah bisa salah satu bisa gabungan itu. Nah, kemudian dari situ dibagikan ada komposisinya. Nah, kalau yang terbesar itu adalah di Jawa Timur karena dia dari sisi hasil petani tembakonya luas ya. Kemudian pabrik besar juga banyak di sana kan itu. Jadi double ya. Double ya. Nah, untuk Pemprov Jawa Barat DBHCHT ini tahun ini tuh mendapat 650 miliar. Ya, dibandingkan dengan Jawa Tengah Jawa Timur yang triliunan itu jauh lah ya. Jauh. Ya, 650 miliar. Karena kenapa di sini penghasil tembakau itu kan ada 4 tempat, yaitu di Garut, kemudian di Sumedang, di Kabupaten Bandung dan di Majalengka. Itu penghasil tembakau, penghasil tembakonya, petani tembakonya ya. Nah kalau penghasil cukai terbesar di Jawa Barat ini adalah di Karawang. Di Karawang ini ada pabrik besar, pabrik Sampurna. Dia setahun itu bisa kontribusi cukainya bisa di atas 11 triliun. Nah, itu besar Karawang. Makanya pembagian itu berdasarkan daripada tadi ya, petani tembakau atau hasil tembakau dengan penghasil cukainya. Iya, nah, untuk Cimahi ini memang tidak ada di sini petani tembakau kan, ya. Tapi industrinya ada. Tahun ini ada, ya kan? Iya. Tapi karena Pemprov Jawa Baratnya dapat, ya jadi semuanya untuk yang besar-besar tadi yang Karawang, Garut, Sumedang itu dapatnya besar. Komposisinya. Nah, tapi yang lainnya ya dibagi hampir sama lah kan itu. Nah, untuk tahun ini kan dari untuk pemerintah Pemkot Cimahi ini kan mendapat sekitar 7 miliaran lah ya, untuk tahun ini tahun 2025. Nah, itu dalam bentuk DBHCHT. Jadi dari APBN itu disisihkan sekitar 2% buat daerah dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, untuk apa DBHCHT ini? Ini diatur di PMK 72 tahun 2024. Penggunaannya sudah diatur, yaitu 50% dari dana tersebut adalah untuk kesehatan, ya, terus 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10% untuk penegakan hukum. Untuk apa sih yang 50% ini? Ya, kesejahteraan masyarakat itu banyak ya. Tapi intinya semuanya itu adalah diutamakan untuk pelaku industri di hasil tembakau. Setelah itu sudah dipenuhi, baru ke yang lain. PPN daerah bisa mengalokasikan ke masyarakat yang lainnya. Iya, gitu. betul. Nah, ternyata memang seperti itu ya alurnya. Jadi setelah di kolek gitu ya, ke APBN, kemudian dibagi ke daerahnya dengan komposisi yang memang sesuai dengan apakah daerah itu menghasilkan, kemudian juga atau penghasil cukainya gitu ya. Nah, ini kalau balik lagi ke rokok ilegal nih Pak ya. Kalau kita lihat, kalau harga rokok kan naik terus ya. Nah, termasuk juga mungkin
rokok-rokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk juga di Kota Cimahi ya. Kalau secara harga, rokok ilegal itu udah hampir pasti lebih murah karena nggak bayar cukai gitu ya. Nah, ini apa ini justru apa ya, meringankan gitu, membantu masyarakat yang nggak mampu beli rokok yang mahal itu, Pak? Nah, ini banyak sekali yang bertanya gitu ya. Iya. Kok rokok-rokok murah ilegal malah nggak boleh? Kan membantu rakyat. Nyusahin jadinya. Jadi ya. Seolah-olah jadi pahlawan nih. Iya, gitu. Rokok ilegal. Ya, sekarang pertanyaannya, rakyat yang mana? Apakah yang disebut di situ maksudnya rakyat adalah perokok-perokok yang hanya sekian persen dari seluruh penduduk Indonesia? Padahal penduduk Indonesia yang lain itu 260 juta. Itu yang dirugikan akibat dampak negatif rokok. Iya. Nah, jadi membantu sebagian kecil, tapi merugikan sebagian besar. Iya kan, iya. masuk kan? Nah, disitulah peran pemerintah untuk bisa mengatur. Kalau dilarang nggak mau, ya dikenai cukai sebagai kompensasi bagi orang yang terdampak. Jadi sebenarnya membantu bagaimana? Justru rakyat itu kehilangan subsidi, kehilangan bansos, kehilangan beasiswa untuk anak-anaknya kalau rokok-rokok nggak mau bayar cukai. Iya. Sebenarnya mereka rugi. Makanya sebenarnya gempur rokok ilegal itu kepentingan mereka, kepentingan masyarakat. Iya. Sebagian besar masyarakat ya. Nanti tadi yang membantu rakyat kecil, tapi yang sedikit. Iya. Itu pun membantunya sesaat. Sekarang beli rokok 10.000, nggak bayar cukai, nggak ada kontribusi ke APBN. Nanti kalau berobat mintanya BPJS, iya. Uangnya dari APBN. Terus lebih besar. Indonesia Pintar, SD SMP gratis 40 juta siswa, itu kan sekolah pada gratis. Iya. Itu dari mana? Kan dari penerimaan di APBN, salah satunya pajak, salah satunya cukai. Jadi sebenarnya merugikan rakyat. Iya, justru rokok ilegal ini masuk ke kantong mafia uangnya. Justru itu dia, mereka pencuri bantuan rakyat. Lebih jauhnya gitu ya, iya, Pak, ternyata. Bukan membantu. Nah, ini ada salah satu pertanyaan ya yang masuk ke 085-161-280-929 yang kayaknya nyambung dengan yang barusan Pak Samsul katakan. Dari Kang Dimas katanya ya, di Cimahi. Ini kalau semakin banyak yang merokok, pendapatan negara makin naik dong. Ya. Jadi kalau kita berhenti merokok, negara sedih dong katanya. Gimana tuh? Kalau kita berhenti merokok, negara sedih. Karena pendapatannya jadi berkurang. Jadi seperti ini ya. Silakan di browsing aja. Ternyata dampak negatif dari rokok dibandingkan dengan kompensasi cukai yang masuk. Kalau yang masuk Rp1, dampaknya itu Rp1,5. Itu yang harus ditanggung APBN. Contohnya tahun 2024 97 triliun kerugian negara. Itu bisa buat 80 juta penyakit jantung untuk orang-orang yang klaim BPJS. Terus bisa buat 15 juta program keluarga harapan. Iya. Program keluarga harapan ini programnya pemerintah, itu untuk membantu keluarga-keluarga yang kurang mampu. Jadi antara 1 juta sampai 3 juta uangnya tuh dikasih gratis tuh. Cuma-cuma. Terus ada 5 juta beasiswa untuk kuliah mahasiswa. Beasiswa full. Itu dari kerugian rokok tadi. Iya. Nah, jadi kalau berarti 150% kerugiannya daripada yang didapatnya. Belum gini, Bu. Orang yang terdampak misalkan sakit ya. Ya. Dia berarti kan tidak produktif. Produktivitas. Sakit, misalkan pegawai dia cuti atau cuti sakit. Tuh. Kalau karyawan swasta dia nggak masuk, itu kan tidak produktif. Nah, ternyata ada kalkulasinya. Penurunan produktivitas ini angkanya tahun 2022 28 triliun. Itu berarti masuk dampak negatif dari rokok juga. Iya. Jadi orang gara-gara penyakit jantung, nggak kerja, nganggur, tapi harus tetap digaji, ya kan? Nah itu.
Jadi ternyata begitu Kang Dimas ya. Jadi negara tuh nggak sedih karena terimanya berapa, sementara dampak negatif yang dihasilkan dan untuk menjadi solusi untuk menangani. Jadi saya bilang itu kan kompensasi ya, kompensasi, cuma berimbang aja. Iya betul. Nah ini ada juga pertanyaan, boleh lah ya, jadi nyambung ya. Kalau tadi dari Kang Dimas, ini saya bacakan yang kemarin juga belum sempat kita bacakan ya. Ini sepertinya Kang Hilman ini kalau nggak salah berlokasi di Kabupaten Bandung Barat. Nah, katanya setiap tahun anggaran dari cukai rokok katanya meningkat, tapi petani tembakau masih banyak tuh yang mengeluh harganya anjlok, kemudian juga tergantung dengan tengkulak. Dan kalau cukainya begitu besar, kenapa petani tembakau justru tidak pernah kebagian katanya. Jadi sebenarnya cukai rokok itu buat siapa? Oh, sesuai dengan tema hari ini ya. Ya. Tadi sudah saya sebutkan ya, cukai itu terutama untuk cukai ya. Secara keseluruhan pajak semua. Itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Iya. Nah, cukai juga seperti itu. Kalau tadi dibilang petani tembakau, petani tembakau justru dia kan menjual tembakau, dia dapat pendapatan. Yang merokok siapa? Yang membayar cukai itu para perokok. Jadi cukai itu kompensasi untuk yang merokok. Adil kan, orang yang merokok yang dikenai cukai, ketika nanti dia terdampak negatif, dia dapat kompensasi. Iya. Nah, kalau petani tembakau menanyakan bagian saya mana, ini sebenarnya tidak termasuk, tidak termasuk secara global. Tapi ada di dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ya, kalau dana bagi hasil itu cuma 3% dari seluruh transfer ke daerah di APBN. Nah, 75%-nya itu untuk semua keperluan, untuk infrastruktur, untuk kesehatan, untuk bansos, untuk beasiswa, segala macam. Nah, kalau petani tembakau itu memang dari harga rokok ya misalkan ya, dia jual itu cuma dapat 5-6% keuntungan. Jadi yang sejahtera siapa? Yang sejahtera pembuat rokok ilegalnya. Iya. Kalau dia jualnya ke pembuat rokok ilegal. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan ini sedikit terjawab ya. Dan kalau belum puas Kang Hilman di KBB nih, boleh bertanya lagi ya, mumpung masih ada nih Pak Samsul dan Pak Yudi di sini. Dan kita masih sampai dengan jam 11 lewat lah ya. Kita akan masih ngobrol tentang cukai rokok ini sebetulnya untuk siapa. Nah, nanti lebih dalam kita akan simak juga bagaimana sih sebetulnya pemberantasan. Kalau rokok ilegal ini kan pasti harus diberantas ya, kemudian juga harus ditindak gitu ya. Dan bagaimana kondisinya pemberantasan rokok ilegal ini di wilayah Kota Cimahi atau mungkin di daerah Bandung. Dan sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita lanjut kembali perbincangan kita di Radio Talk kita pagi hari ini, masih mengenai cukai rokok untuk siapa. Dan masih ada Pak Yudi Irawan, kemudian juga ada Pak Samsul Gunawan dari Bea Cukai Bandung yang juga akan menyapa Anda good listeners melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda ajukan melalui 085-161-280929. Tadi ada yang terlewat ya mengenai pertanyaan dari Kang Hilman nih di Kabupaten Bandung Barat mengenai keuntungan atau dampak yang dirasakan oleh petani tembakau itu kalau dari sisi dana bagi hasil yang cukai hasil tembakau ini gimana Pak dari sisi tersebut gitu ya yang bisa dijelaskan untuk Kang Hilman? Ya, betul, di Kabupaten Bandung Barat ini memang ada petani tembakau ya. Di situ ada asosiasinya juga. Dana DBHCHT ini sebagian itu kan untuk petani tembakau ya. Di situ ada namanya DBHCHT di bidang kesejahteraan masyarakat yang 50% ya, Kesmas. Nah, Kesmas untuk apa? Tadi yang saya sampaikan bahwa terutama untuk pelaku industri ataupun petani yang di bidang hasil tembakau ya. Disalurkan dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk bisa bantuan langsung tunai. Oh, betul. Ini banyak nih di bulan Oktober ini banyak di daerah-daerah yang sudah menyalurkan BLT untuk para petani tembakau dan karyawan di industri
tembakau ya. Misalnya kalian pabrik rokok misalnya kan, atau pabrik bako mole misalnya. Dan petani tembakau dapat tuh BLT. Kemudian juga dalam bentuk apa lagi? Dalam bentuk pelatihan keterampilan ya untuk petani tembakau. Kemudian bantuan usaha. Bantuan usaha untuk apa? Dan usaha untuk meningkatkan pendapatan malah bisa di luar tanam tembakau gitu kan. Misalnya bisa dibantuan dalam bentuk ternak ya, agar bisa ada pendapatan lain di luar dia sebagai petani tembakau. Kemudian untuk apa juga? Kesehatan ya, tadi yang kesehatan 40% itu. Nah, itu juga diutamakan tadi untuk petani tembakau ya kan, dan karyawan di industri hasil tembakau. So, mereka dibantu BPJS-nya, dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui DBHCHT itu ya. Kemudian bantuan apa lagi sih buat petani tembakau? Bisa juga dalam bentuk peralatan pertanian ya. Pertanian untuk menghasilkan tembakau yang berkualitas ya. Kemudian juga untuk apa? Misalnya untuk usaha ya, bantuan usaha. Bantuan usahanya ini tapi tidak bisa dalam bentuk tunai, tapi hanya misalnya pupuk berupa pupuk penunjang dikasih, alat penunjang, bibit dikasih misalnya kan gitu. Nah, itu bisa dari dana bagi hasil tembakau. DBHCT ini sebenarnya untuk petani tembakau ini banyak manfaatnya. Tinggal nanti dikoordinasikan dengan dinas terkait ya, yang pemerintah setempat di Kabupaten Bandung Barat yang membidangi masalah pertanian ini. Nah, ternyata meskipun tidak secara langsung, mungkin kalau tadi Kang Hilman menanyakannya petani tembakau dari penjualan saja ya, ternyata nggak cuma dari penjualan, manfaatnya bisa didapatkan seperti tadi Pak Yudi sampaikan juga, bahkan 40 atau 50% kan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu bisa langsung terasa gitu ya, atau tidak langsung terasa justru ya, mungkin melalui BPJS-nya kan dibayarkan BLT, bansos, kemudian alat-alat penunjang pertanian ya. Nah, ini kalau kita bicara lagi tentang dampak negatif ya dari rokok, terutama mau rokok yang legal atau ilegal ya. Ini ada pertanyaan yang cukup menggelitik nih, katanya saya sudah merokok 20 tahun tapi masih sehat-sehat aja. Ini termasuk juga sebelumnya kita ada Radio Talk bersama dokter yang menangani lansia ya. Ini bahkan seorang dokter loh gitu yang menyatakan, katanya, nih saya dokter merokok udah lama, lebih dari 10 tahun. Ini masih sehat-sehat aja katanya. Jadi sebetulnya yang namanya rokok itu berbahaya itu cuma propaganda atau betulan sih gitu? Silakan, mungkin ada datanya ya yang bisa disampaikan untuk good listeners. Sebetulnya dampak negatif rokok tuh beneran loh gitu, bukan nakut-nakutin ya. Silakan. Baik, sepengetahuan saya ya, jadi semua kalau kita browsing, kalau kita ketik dampak negatif rokok itu keluar tuh banyak. Racunnya berapa? Ada ribuan racun, ada 70 racun karsenik ya. Ada 2 racun utama ya kan, nikotin, tar. Tapi kan perokok nggak mau tuh, nggak setuju. Taruhlah gini, yang tadi dokter yang katanya sehat-sehat saja, atau yang sepupu saya juga gitu, kakek saya tuh 74 tahun ngerokok sehat aja ya. Kalau ada orang lompat 100 orang lompat dari gedung, taruhlah yang nggak meninggal 5 orang, apakah itu bisa jadi standar? Analogi seperti itu. Kalau ada 1 juta orang merokok, ada 5 orang yang selamat, kan nggak bisa jadi standar. Itu kakek saya, kakeknya orang lain pada mati semua sebelum masuk rumah sakit, ya kan? Jadi gitu, nggak bisa dong menjadikan standar seperti itu. Yang jelas menurut data kesehatan yang tadi klaim BPJS, kena stroke, kena jantung, kena kanker, itu 90%-nya karena rokok. Jadi dampak negatif rokok. Jadi di WHO ya, WHO itu 8 juta per tahun meninggal yang dipastikan gara-gara rokok. Di Indonesia per tahunnya tahun 2022 230.000 akibat dampak negatif rokok.
Nah ini mungkin kakeknya itu yang satu itu jadi satu di antara semua 230.000 iya. satu ya. Selama satu hari gitu. Kebetulan beliau dokter lagi ya. Jadi gimana ya? Padahal harusnya justru yang ada di garda terdepan gitu ya. Ini satu analogi lagi Bu. Kalau rayap, mana saya sudah bilang kan. Ya kita kalau lihat bangunan tiba-tiba roboh, kita bingung nih. Ini kenapa nih? Penunggunya marah mungkin. Iya. Padahal itu kena rayap. Karena sedikit banget gitu ya. Karena sedikit itulah kita nggak tahu itu bakal roboh. Suka nggak kerasa. Merokok juga gitu. Karena sedikit yang akumulasinya itu nanti sangat berbahaya. Kita nggak sadar, kita nggak waspada. Itu karena sedikit itu. Iya. Oke, dan mudah-mudahan ini terjawab ya untuk Anda yang kebetulan satu dari sekian juta orang yang katanya merokok tapi nggak ngerasain tuh. Nggak kenapa. Bisa saya tambahkan? Mangga, Pak. Ada yang lucu, Bu. Ada yang lucu. Iya. Jadi gini, saya tanya ya waktu sosialisasi ke masyarakat, siapa yang setuju dengan rokok? Setuju, kan? Banyak ya, Pak? Banyak, ya kan, banyak perokok. Iya. Ya, terus siapa yang setuju kalau rokok itu tidak sehat? Oh sehat kok Pak, banyak yang inilah ya, yang berbeda gitu. Oh sehat kok rokok. Tadi sampai umur 90 tahun kakek saya masih sehat aja. Terus saya tanya, kalau gitu, kalau rokok memang sehat, Bapak punya ini enggak putra atau putri yang masih kecil? Saya kasih rokok ya, boleh nggak? Ya kan? Iya. Oh nggak bisa, berarti kan nggak sehat, nggak boleh kan itu kan. Dan sudah terjawab kan? Iya. Bahwa rokok itu memang tidak sehat. Ya terkait tadi yang dokter tadi atau siapapun yang memang bisa berusia lanjut dengan rokok itu ya, itu banyak faktor. Ya kan? Yang pertama kita lihat gaya hidupnya. Mungkin yang tidak sehatnya merokoknya. Ya. Tapi gaya hidup yang lain mungkin dari sisi makanan, dari sisi olahraga, dari sisi pola tidurnya yang cukup, mungkin pola yang lain ya dilaksanakan gitu kan. Ya kan itu tidak makan goreng dan lain sebagainya lah ya. Karena apalagi yang orang tua kita zaman dulu kan kemana-mana kan jalan kaki, ya betul. Kan? Makanan rebusan yang sehat-sehat. Kalau sekarang kan makanan banyak olahan, ya kan? Betul. Terus kita ke depan cuma berapa meter nganterin anak sekolah pakai motor. Nah itu mungkin disitulah. Kemudian juga gen kita ya, kita nggak tahu nih gen kita ini di sini ada ini gampang nggak dipicu dengan tadi nikotin itu, ya kan ada. Seperti diabetes, itu kan turunan. Iya. Kan banyak risiko tinggi kan turunan kan diabetes itu. Bukan dari makanan, tapi dari turunan kebanyakan. Nah, sama dengan rokok juga. Kita ini ada nggak gen kita yang bisa dipicu oleh nikotin jadi kanker misalnya. Iya. Kita nggak tahu, nggak ada yang tahu itu. Betul. Ya kan? Sama lah. Apakah misalnya kalau di analogian, apakah badan kita ada bensinnya, terus kita kasih api? Iya. Kita nggak tahu di badan kita ada apa. Gitu. Iya. Nah itu pemicunya. Ya. Tapi dari sisi kesehatan, tadi Pak Saul sampaikan dari sisi kesehatan itu ya sudah banyak itu kan penelitian bahwa merokok itu memang tidak sehat. Ya tetangga kita lah di sebelah di Singapura, ya vape itu sudah dilarang keras di sana untuk beredar. Kemudian rokok itu benar-benar dibatasi. Di kita itu banyak pembatasan rokok tapi belum dilaksanakan penegakan hukumnya. Iya, ya kan? Sekarang kalau di rokok itu hanya boleh dijual kepada yang usia sudah berumur 21 tahun ke atas. Iya. Tapi di warung-warung bisa nggak seperti itu? Tidak kan? Bu, ini saya mau ada anak kecil dipi orang ke bapak misalnya kan, disuruh sama bapak dikasih aja tuh. Padahal nah itu. Ya dari situlah emang membuktikan bahwa rokok itu memang tidak sehat. Kan. Nah ini kalau bicara kembali tentang rokok ya, mungkin kalau Bapak kan sebagai penyuluh gitu ya, udah punya data nih Pak. Sebetulnya yang salah satu yang membuat perokok ini pada bandel, nggak mau lihat tutup mata dengan dampak negatif, itu salah satunya adalah karena ketagihannya. Dan ini apa sih? Yang kandungan apa yang menyebabkan ketagihan dalam rokok ini gitu Pak? Silakan. Ya. Tadi saya sebutkan ada ribuan zat kimia ya, yang salah duanya itu nikotin dan tar. Kalau nikotin ini yang bikin orang kecanduan, jadi makanya sering saya tanya, kapan Bapak merokok? Waktu SD coba-coba, terus
habis coba-coba pengen lagi, Iya, itu iya. karena itu zat nikotin itu Ya, betul. addicted, nah jadi bikin kecanduan. Nah terus ada zat yang namanya tar yang menempel di paru-paru. Nah, nikotin dan tar ini juga beredar di peredaran darah selama 3 hari. Jadi kalau orang mau ngerokok 3 hari. berhenti dulu 3 hari. Kan nggak ada orang ngerokok berhenti 3 hari, mesti ngerokok terus kan tiap Iya. hari. Nah, jadi padahal bertahnya selama 3 hari itu. Jadi numpuk terus. Iya. Nah, tapi itu kan dengan dia aktivitas segala macam dia tidak terasa ya. Nah itu yang seperti Raib tadi, tidak terasa menggerogoti gitu. Iya. Jadi nanti 20 tahun kemudian baru terasa. Jadi ternyata yang bikin kecanduan atau ketagihannya itu adalah dari nikotin. Nikotin, makanya vape juga dia pakai cairan nikotin, nah kena cukai juga. Ah, iya. Karena kandungannya hampir kurang lebih sama ya Iya. dengan tembakau ya, yang Ada nikotinnya. ya secara fisik. Oke, dan mungkin ini ada salah satu pertanyaan yang mungkin di luar rokok, boleh disampaikan Pak. Ini dari dari Teh Siska kalau nggak salah ya, yang sempat bertanya katanya, Teh Sofi, ini kalau kita pergi ke luar negeri dan juga belanja barang oleh-oleh nih Pak, beneran oleh-oleh loh katanya, bukan buat dijual. Itu sebenarnya kena cukai nggak sih Pak? Gitu. Di bandara mungkin ya? Ya. Jadi itu namanya istilahnya barang bawaan penumpang. Jadi memang ada pembatasan ya untuk barang bawaan penumpang. Jadi yang sewajarnya ya. Boleh kita bawa misalnya baju baru gitu kan, beberapa potong, sepatu, tas, hanya yang dibatasi kan gitu kan, ada yang wajarnya lah misalnya. Kemudian untuk oleh-oleh makanan kalau emang itu oleh-oleh wajar itu ya tidak masalah, tidak dikenakan, bukan cukai ya Bu, namanya bea masuk ya, dikenakan bea masuk. Kalau cukai itu kan untuk barang-barang yang tadi yang 3 jenis barang itu, tapi namanya itu kita kenakan bea masuk. Nah, ada kasus misalnya yang bawa barang bawaannya banyak sekali, ternyata memang terindikasi untuk dijual. Iya. Nah, gitu. Kemarin yang ramai itu yang roti yang bun-bun itu yang dari Thailand. Oh iya. Milk bun ya. Nah, itu kan sampai disita sama bea cukai dan sayang banget itu malah dibuang ya. Betul, karena itu kan berlebihan. Ternyata memang untuk dijual gitu. Ada jasa titip, just tip lah. Just tip. Mereka menitipkan ke ini kan. Jadi tidak wajar gitu. Memang ada pembatasan untuk barang-barang bawaan penumpang. Contohnya juga misalnya beli handphone di luar negeri gitu. Kita dapatkan email di sini itu maksimal 2 handphone dua handphone maksimal, dengan nanti diberikan fasilitas potongan itu $500 dari nilai barangnya, baru kita kenakan pajaknya. Nah kalau bawa 3-4 ya nggak bisa, nggak boleh kan gitu kan. Nanti disita sama bea cukai kan gitu kan, ada pembatasan terhadap email itu atau handphone itu. Satu paspor hanya untuk dua handphone. Nah, boleh dia beli 4 beli 5 ya, nanti dikena ini malah kalau mesin tidak akan bisa dipakai karena emailnya nggak bisa didaftarin gitu. Nah kayak gitu. Ini pembatasan itu dimanapun di bea cukai di dunia sama. Ya. Boleh lah nanti dari good listener misalnya ke Australia atau ke Singapura, silakan dibawa ke sana. Bawa di sini bisa makanan-makanan yang ada di kita ya, misalnya jengkol atau apalah, bawa ke sana. Pasti disita di sana kan itu, dibatasi kalau di sana. Betul. Nah itu ya Teh Sofi ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Teh Sofi, dan juga ini kembali lagi ke pemberantasan rokok ilegal ya. Ini kalau di Kota Cimahi udah sejauh mana sih Pak tindakan nyata nih yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai, mungkin bekerja sama dengan salah satu instansi yang lain ya untuk memberantas rokok ilegal ini? Ya, jadi karena ada dampak negatif ya terhadap rokok, apalagi rokok ilegal, itu kan menggerus penerimaan negara, rokok ilegal, dan juga dari sisi kesehatan sangat tidak sehat. Dari dana DBHCT ini kita melakukan penegakan hukum ya dengan teman-teman di Satpol PP Pemkot Cimahi. Ya. Kita sampai dengan bulan ini sudah melakukan 22 kali operasi bersama ya, dengan menghasilkan 62.000 sepanjang 2025. Ya, 62.000
rokok ilegal yang kita sita dari warung-warung ya, warung-warung penjual rokok ilegal, dan kita denda juga itu karena yang menjual rokok ilegal itu bisa dipidana ya dengan 1 sampai dengan 5 tahun dan bisa didenda. Oh iya. Ya, denda nilai cukai bisa dari 2 sampai dengan 10 kali lipat ya. Tapi kan ultimum remedium yang kita laksanakan ini mereka bisa dikenakan 4 kali lipat dari nilai cukai. Aduh, untungnya nggak seberapa, dendanya besar sekali ya. Ya, betul. Jadi kalau nggak bisa bayar denda ya nanti dilanjut dengan pidana kan itu. Jadi yang menjual atau yang menyerahkan, menyimpan barang itu dikena menurut Undang-Undang Cukai ya, di pasal 54 Undang Cukai itu dikenakan bisa dipidana paling singkat 1 sampai dengan 5 tahun gitu. Nah, itu dari hasil itu. Kemudian juga secara Bea Cukai Bandung ya, termasuk Cimahi juga semuanya, Bea Cukai Bandung sudah melakukan penindakan 15 juta batang. 15 juta batang. Jadi di Cimahi ini dan Kota Bandung pada umumnya itu adalah tempat pemasaran rokok ilegal. Jadi bukan produsen rokok ilegal. Produsen rokok ilegal kebanyakan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, di kita ini di Bandung Raya ini termasuk Cimahi ini daerah pemasaran gitu. Jadi kita cegat, kita jangan sampai ini beredar ke masyarakat. Ya, kita sita tahun ini kita sudah menyita 15 juta batang. 15 juta batang ya. Dan ternyata ini nggak cuma nakut-nakutin, nggak cuma dampak negatif dari rokok dan sebagainya gitu ya, tapi ternyata memang ada tindakan nyata untuk memberantas rokok ilegal terutama di Kota Cimahi ya. Malah sampai bulan ini sudah 22 kali ya, diadakan operasi bersama Satpol PP Kota Cimahi. Nah, ini kalau kita lihat ya Pak, kembali lagi ke mungkin bea cukainya. Ini akhir-akhir ini sempat ada beredar di masyarakat itu ya, beberapa jenis penipuan Pak yang mengatasnamakan bea cukai. Katanya barangnya ketahan, terus harus kita membayar sejumlah uang dan sebagainya. Tapi itu sangat-sangat meyakinkan gitu Pak, seperti tagihannya misalnya ya, atau invoice-nya gitu, itu memang sepertinya dari bea cukai gitu, tapi ternyata itu bukan gitu. Ini gimana sih Pak soal penipuan yang mengatasnamakan bea cukai? Boleh diceritakan, mungkin ada beberapa kasus yang sempat ditangani gitu? Ya, banyak kasus. Oh, banyak. Ya. Jadi udah ratusan kasus di Bea Cukai Bandung. Iya. Bahkan ada yang kena 320 juta. Itu mendatangkan barang apa tuh sampai ketika segitu? Dengan ancaman. Jadi begini, ada beberapa modus. Yang pertama, marketplace. Jadi ada orang browsing, ternyata harganya miring nih. Harusnya 10 juta kok cuma 3 juta, beli nih. Begitu beli, terus yang si penjualnya bilang nih, barangnya tertahan di bea cukai. Nah, kalau mau keluar harus bayar sekian, ini nomor rekeningnya ini. Jadi setelah dipikir-pikir, nanti kalau nggak keluar diancam dijemput polisi gitu. Akhirnya ditransfer tuh. Ini belum berhenti. Diancam lagi. Ternyata masih kurang. Ini itu barang ilegal. Anda bisa dipidana. Transfer lagi segitu. Biasanya kita takut Pak kalau udah diancam-ancam begitu ya. Betul. Jadi saya pernah lihat video itu, anak muda yang sampai mencuri gara-gara takut dipenjara kan. Karena tertipu itu. Nah, terus yang kedua, modusnya itu asmara. Nah, ini kaum hawa nih yang sering kena nih. Scam. Kalau sekarang istilahnya gitu ya, love scam. Itu lihat foto profil di Facebook, Instagram, pilot ganteng gitu ya. Atau tentara gitu. Dokter ganteng gitu ya. Terus ini penipu tuh sabar sekali, Bu. Dari mulai kenalan berbulan-bulan itu sampai kadang ya. Dekat, sampai udah deket sekali, akhirnya katanya mau ke Indonesia. Betul. Si bule ini mau ke Indonesia. Ini dialami oleh tetangga saya sendiri. Nah, itu. Aduh, itu. Sampai beliau memperlihatkan gitu ya. Fotonya dan percakapan WhatsApp dan juga bahkan beberapa kali katanya video call dan ternyata sekarang bisa pakai filter tuh. Betul, video call itu. Jadi berbulan-bulan lah, taruhlah sudah oke gitu ya, udah kena nih.
Nah terus mau datang tapi ini saya kirim dulu nih perhiasan, hadiah. Iya. Ternyata berikutnya dia bilang ditahan bea cukai. Nah itu, ya betul. Perhiasan barang ilegal, katanya nggak ada izin ini itu. Nih, jadi harus bayar sekian ke rekening pribadi. Nah kalau enggak nanti ini diperkarakan urusan dengan polisi nih, panjang urusannya nih, disebut polisi gitu kan. Iya, identitas sudah kepegang Pak. Jadi nanti saya polisi sudah tahu kemana harus menangkap gitu kan. Semakin takut. Nah ini seperti ini. Nah, terus ada yang malah parah lagi nih, katanya udah saking bocin. Itu korbannya nipu juga, dikatakan kecelakaan di sana. Jadi tolong transfer ke rumah sakit, saya butuh uang sekian dulu. Nanti saya ganti di Indonesia. Ada yang telepon ya, mengatasnamakan rumah sakit dan akhirnya ditransfer lagi, makanya sampai ratusan juta itu. Ini kaum hawa ini. Kayaknya cowok juga mungkin ada ya. Enggak juga aja, jarang ya. Jarang kalau asmara jarang. Betul. Ya, kalau yang cowok ya itu yang marketplace, Iya, betul. Ya, yang ketiga modusnya itu investasi. Nah, ini biasanya bapak sama bapak nih. Bapak yang udah mau cari uang bagaimana nih, pensiunan mungkin ya. Bahkan ada yang pensiunan, Bu, kena. Biasanya saya mau investasi di Bandung, tolong carikan tanah. Nah, saya kirim uang sekoper. Uangnya dikirim katanya pakai koper. Diperlihatkan lah. Foto koper mah di Google. Kemudian ditelepon di WA lagi, kopernya ditahan bea cukai. Harus dicuci katanya uangnya. Pencucian uang bayarnya sekian. Ditransfer bapak itu. Nah itu datang ke bea cukai Bandung, terlambat udah ditransfer, baru bilang. Iya. Nah ini cara buat ngeceknya Pak, ngecek bahwa ini benar dari bea cukai atau enggak. Apakah ada mungkin bea cukai Bandung sudah menyediakan call center misalnya, atau untuk pengaduan? Ya nanti ada nanti. Kalau ada sesuatu pokoknya DM Instagram bisa, nomor WA juga kita ada, terus bisa harusnya dicek di www barang kiriman. Nanti juga ada berapa bea cukai, ya. Pokoknya jangan transfer dulu lah. Kalau mau transfer telepon dulu bea cukai lah. Iya. Jadi itu ada lagunya tuh. Gitu ya. Nanti akan kita putarkan deh kayaknya. Terus ada yang lelang ya, lelang. Dapat WA nih, menang lelang. Iya. Bayar sekian untuk pengurusan suratnya. Iya. Ternyata nomor rekeningnya bukan nomor rekening kas negara. Iya. Jadi gini. Intinya semua pembayaran itu masuk ke kas negara menggunakan kode billing, bukan nomor rekening pribadi seperti BRI, BCA gitu. Jadi kalau udah seperti itu penipuan. Oh gitu. Salah satu tandanya itu ya, yang gampang untuk nomor rekening yang Jadi rekeningnya itu diarahkan ke modul penerimaan negara. Jadi pembayarannya itu khusus, jadi tidak langsung rekening BCA, BRI, tidak. Atas nama siapa gitu ya? Iya, itu langsung modul penerimaan negara, kas negara langsung. Nah salah satunya itu ya, mungkin yang harus kita waspadai. Ini kata Pak Samsul, kaum hawa katanya harus sepertinya harus berhati-hati ya. Oke, dan mungkin kita harus mengakhiri dulu nih perbincangan kita di Radio Talk kita pagi hari ini. Temanya sih mengenai cukai rokok untuk siapa, tapi ternyata pertanyaan-pertanyaan dari good listeners juga banyak. Kayak Teh Sofi tadi ya menanyakan kalau belanja itu gimana gitu ya, untuk oleh-oleh dan sebagainya. Termasuk juga mungkin untuk Anda yang berada di industri rokok, dan juga mungkin ada sebagai penutup, ada pesan-pesan nih dari Pak Yudi dan Pak Samsul untuk masyarakat Kota Cimahi dan juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Silahkan Pak disampaikan. Ya, untuk semua masyarakat ya, good listener, apabila ada ditemukan ya rokok ilegal, yaitu tadi yang ciri-cirinya kebanyakan yang polos ya, tidak ada bea cukainya, silakan disampaikan ke kami atau ke Satpol PP terdekat ya, atau ke Bea Cukai Bandung di WA 0877 8486 1286. Saya ulangi di 0877 8486 1286. Silakan good listener difotokan ya penjualnya atau tokonya, kemudian di Sherlock ke kami, nanti kami akan melakukan penindakan di sana. Jadi jangan takut untuk tidak melaporkan, karena
untuk identitas kami rahasiakan ya, dan tidak usah istilah kalau memang nggak ini jangan ditegur, difoto aja. Dan kan teknologi sekarang kan pakai WA kan tinggal Sherlock aja kan gitu kan. Nanti kita datangi ke sana karena apa tadi bahaya rokok ilegal baik dari sisi kesehatan maupun dari buat masyarakat juga, dari penerimaan negara kan nanti bisa berkurang banyak kan dari situ. Sekali lagi di 08778486 1286 ya. Kemudian penutup nih dari Pak Syamsul, silahkan disampaikan. Baiklah, good listeners. Nah, jadi cukai itu ditarik atau dipungut dari rokok itu karena dampak negatif rokok sebagai kompensasi. Kompensasi ini untuk siapa? Untuk semua warga negara Republik Indonesia yang misalkan perokoknya tuh 70 juta perokok, bukan untuk mereka aja, untuk perokok pasif juga yang 260 juta orang. Nah, jadi kepentingan ini demi asas keadilan dan keseimbangan. Jadi kalau yang masih membela rokok ilegal artinya tidak pro rakyat. Iya. Ya, karena cukai itu sebenarnya pro rakyat, membantu rakyat. Bansos, BLT, beasiswa, BPJS, semua itu dari APBN dan salah satunya dari cukai. Jadi gempur rokok ilegal. Ya, semangat ya. Nah, dan juga untuk Anda sekali lagi mungkin sebagai pesan penutup, waspadai penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Tadi Bapak menjanjikan katanya ada nomor telepon yang tadi ya, mungkin yang tadi bisa 0877 8486 1286 itu bisa menanyakan apa saja lah terkait bea cukai gitu. Gitu ya, semua tentang bea cukai. Oke, dan untuk kebersamaan kita dan juga pertemuan kita di Radio Talk kita pagi hari ini dengan tema cukai rokok untuk siapa, sepertinya kita akhiri di sini, dan terima kasih untuk kebersamaannya dan juga kehadirannya Bapak. Boleh ya lain kali kita ngobrol lagi. Siap. Karena ini ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya nggak sempat untuk dibacakan ya. Karena saya pusing lah. Gitu ya. Oke, dan mungkin bisa bertanya melalui WhatsApp tadi ya. Untuk kebersamaan kita di kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan saya Arin Gasmara pamit, sampai jumpa.